Oke, good morning teman-teman semuanya. Sorry kemarin malam belum sempat kasih apa ya video ini ya terkait dengan apa yang kemarin saya sampaikan juga di grup bahwasanya dalam konteks sekarang karena kita lagi dekat sama cut rate-nya di Fed ya, gimana rasionalisasinya supaya teman-teman dapat gambaran dan biasanya ini sudah jadi pattern dari setiap tahun ya secara circle-nya gitu. Nah, satu hal cepat aja mau saya sampaikan contoh misalnya di sini ya. Secara umum dari tahun 2007 ya, ketika the Fed itu mulai Federal Funds Rate ya, mulai menurunkan suku bunganya, kelihatan di sini sekitar beberapa tahun terakhir ya di 2007 sampai dengan 2009 itu kan total cukup besar penurunan suku bunganya dan ini mengikuti dari ekspektasi dari market gitu yang melihat bahwasanya ada tingkat gold ya. Gold spotnya udah mulai LTH di sini, all time high pada tahun 2011, Agustus 2011. Itu mengikuti suku bunga yang juga turun. Di sisi lain, ketika mulai ada kenaikan, maka itu pun kebalikannya ya, dimana dari sini turun sesuai dengan fit rate, cut rate, kemudian cenderung sideways dan naik lagi ke atas ketika momentumnya dia LTH gitu ya. Kan ini kan sideways, kemudian naik. Nah, sedangkan kalau ketika naik dari gold juga akan turun. Jadi berbanding terbalik untuk di sini. Kemudian turun lagi ke atas, naik ke atas. Nah, dalam konteks di sini, ketika Federal Fund Rate-nya udah mulai meningkat, either di gold itu sideways atau koreksi gitu ya. Tapi lebih kecenderungannya adalah dia akan lanjutin kenaikannya gitu. Dan di sini kita lihat kenapa kemarin saya sampaikan juga di grup bahwasanya memungkinkan sampai 4.000 sampai 4.500 bahkan ada beberapa yang bilang sampai 5.000 gitu. Kenapa? Kita ngeliat aja polanya di sini. Kalau nanti dia turun lagi ya sampai minus sekian gitu ya, maka potensi yang bisa dicapai dari gold mau nggak mau akan mengikuti gitu ya, sorry, akan mengikuti. Nih kan deket ya dengan area 4.000, hanya sekitar berapa persen lagi ya, 4.500 deh, kita kasih 4.500 ya, mungkin sekitar 22% lagi secara year on year ya kalau kita ngelihat. Terus bagaimana hubungannya sama Bitcoin? Sedikit saya singgung tadi ya, Bitcoin juga sama. Kalau teman lihat di sini ada kesamaan pattern. Ketika gold spotnya mulai sideways, kemudian ATH lagi, sideways sedikit, ATH lagi sampai sekarang. Maka kalau kita ngelihat balik lagi year on year juga, ini kecenderungan ya, saya bilang kecenderungan dari Bitcoin juga mengikuti substansi dari kenaikannya gold gitu. Maka target dalam waktu ya mungkin sampai dengan akhir tahun, para analis punya ekspektasi di sampai dengan 150.000 gitu ya untuk Bitcoin. Jadi masih ada potensi kenaikan sekitar ya 26% ya. Kalau teman-teman mau bikin apa namanya saving money buat hedge teman-teman, hedging teman-teman di modal yang teman-teman bisa pakai gitu ya sampai dengan nanti akhir tahun, itu bisa apa ya, second choice ya, bisa masukin ke Bitcoin gitu. Memang saya jarang banget untuk bahas Bitcoin ya. Dulu iya, dulu sempet ketika hanya beberapa member yang sempat kita diskusi, bahkan dalam apa namanya, Arfox Alarm itu juga saya sampaikan beberapa alarm tentang Bitcoin gitu sebagai side dish ya, ketika teman-teman lagi ada di saham tapi di sisi lain ada punya pegangan di Bitcoin gitu. Jadi saya sampaikan di grup. Nah, pertanyaan kemudian kenapa ini penting buat kita sebagai emerging market, karena memang kita melihat mau nggak mau ya secara global think gitu ya. Kalau melihat secara domestik ya nggak jauh-jauh dari komoditas yang kita punya gitu ya, dari corporate action. Tapi kalau kita melihat dari bagaimana pergerakan global terutama dari Federal Funds Rate, itu juga akan memberikan gambaran ke kita bahwa ini efek domino gitu ya. Itu satu critical point yang bisa kita tangkap bahwa efek domino ini ketika nanti Fed the Fed ya menurunin suku bunganya, kalau itu terjadi maka kebalikannya emas akan ATH gitu ya. Karena kita tahu dari zaman Biden ya, dari zaman Biden itu kan memang justru lebih banyak ditahan ya apa namanya rate yang ada di apa namanya di Amerika gitu. Inflation rate-nya kalau kita ngeliat di sini tanggal deh.
Sorry saya agak lompat-lompat ya karena cepet aja. Nanti kalau teman mau tanya silakan. Nanti di bulan tanggal 11 ya. By the way kemarin udah diputuskan core inflation rate dari month over month itu udah rendah ya sekitar 0,3%. Mana rata-rata ketika the Fed itu mulai apa namanya ya, bukan lagi hawkish ya, mungkin lebih ke kecenderungan yang menurunkan suku bunga ketika dia di atas 2%. Ya, correct me if I'm wrong. Di atas 2% baru akan netral atau naikin suku bunga. Tapi kalau udah di 0,3 secara month over month itu lebih banyak kecenderungannya cut rate ya. Begitu pula dengan inflation rate mana month dari sini ya. Kalau kita ngelihat 0,4%. Memang secara year over year-nya masih 2,9 ya. Normal lah ya, atau dalam batas-batas yang cukup bisa ditoleri. Tapi kalau kita ngelihat dari month over month ini terlalu rendah gitu. Ditambah dengan core inflation year on year juga sama di 3,1 gitu. Dalam customer inflation juga sama. Sorry, ini Australia. Mana ya kemarin datanya dari US PPI 149. Oke. Terus udah itu aja deh, jangan terlalu lebar ya, nanti teman-teman terlalu banyak. Intinya data ini termasuk nanti tanggal 18 ya, ketika ada FOMC meeting. Ini masih belum ada tanggalnya, masih terakhir tanggal 14. FOMC juga memungkinkan kecenderungan untuk potensi gold bisa kedongkrak ke atas gitu. Ini kelihatan nih kalau dari tanggal 28 kemarin sampai dengan sekarang 28 bulan Juni ya, Juni Juli itu sampai dengan sekarang bikin gold all time high. So ekspektasi saya 4.500 ya. Dan pertanyaan kemudian, saham mana yang paling oke sebenarnya? Saya sebenarnya kurang minat ke Antam, tapi kalau melihat apa namanya ya, foreign darling itu kan untuk saham-saham emas ya di Antam yang paling banyak ya. Tapi kemarin kita ngelihat AKBK itu mulai lepas gitu ya. Apakah karena mereka memang lagi mau wait and see dulu atau bagaimana? Saya belum ngeliat dari total sell mereka dalam tempo a week ya, karena kita nggak bisa melihat bandar itu cuma 1 hari doang sebenarnya. 1 hari mungkin buat ngecok supaya retail keluar gitu, tapi secara data saya sih masih masih ada ekspektasi emas masih akan naik, kan ada Antam, ada PSAB, BRMS yang sebentar lagi akan dapat sentimen dari MSCI, kemudian ada Harta, ada Archie dan lain-lain gitu ya. Intinya MDKA ya, satu lagi MDKA itu juga bisa kita coba riset lagi sebenarnya mana yang paling banyak diakumulasi secara monthly ya, karena mereka sebagai foreign investment itu nggak bisa sekitar seminggu langsung HK gitu, nggak bisa ya. Mereka biasanya akan ngumpulin akumulasi kecil dari beberapa bulan sampai dengan momentumnya nanti gitu. Dan jangan salah juga, karena kita di saham ya pasti akan ada fase koreksinya juga. Keterbalikan dengan gold kan memang ada all time high-nya ya, tapi kalau di market kita ya pasti akan ada rally, kemudian rally base rally, bullish lagi ke atas, all time high-nya lagi, dan seterusnya. Intinya coba dipastikan bahwasanya toleransi teman-teman untuk investasi ini dan juga struktur bagaimana investasi itu terbentuk ya, seperti yang hari ini saya bahas, itu bisa memberikan gambaran ya secara konkret untuk ambil keputusan gitu sih. Jadi saya minta ya kita belajar bareng ya. Saya juga masih banyak yang salah tadi penjelasannya. Tapi secara overall ya ini yang kita hadapin gitu ya. Kita melihat bagaimana federal funds rate itu berpengaruh terhadap emas tentunya, dan juga sisi lain sebagai side dish itu di Bitcoin ya, sebagai salah satu hedge fund juga ya untuk naruh dananya di sana. Itu teman-teman, sekitar ya 30 menit lagi kita akan masuk ke market. Di Jumat ini bisa menginapkan saham-saham yang kiranya nanti akan terpengaruh dari konteks ini gitu. Makanya saya masih berburu emas mana yang paling oke. Either Antam saya masuk mungkin, tapi ya let's see lah nanti apa yang bisa kita coba buru. Tapi kalau secara 2 bulan terakhir ya, atau 3 bulan terakhir 2 bulan ya, 2 bulan terakhir saya punya
BRMS ya, belum di apa-apain. Itu emang saya siapin buat nanti MSCI. Itu aja teman-teman buat morning briefing kita. Thank you.